kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Allah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya sikap kita tetap punya sikap, gitu. Nggak ikut perayaan mereka, nggak menghormati mereka, nggak ikut acara mereka, nggak mengikuti keyakinan mereka. Kita punya sikap. Gitu. Muamalah boleh, tapi menjadikan mereka sebagai teman karib, sahabat karib tidak boleh. Itu ingat. Kata Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, beredar sebuah video yang menampilkan Ustadz Adi Hidayat bersama beberapa orang Nasrani dalam satu panggung di sebuah acara. Yang menjadi sorotan adalah sikap dan pernyataan beliau yang cukup membuat beberapa kaum muslimin gerah dan resah, serta membuatnya meronta-ronta. 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan, Ya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajar. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya? Saya ingin tegaskan, dari Umri kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Semangat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan sama-sama. Silakan kembali. Innalillahi Kan, mirip ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana tidak? Seseorang yang dianggap sebagai salah satu ulama dan dai kondang yang paham Al-Quran, bahkan hafal di luar kepala hingga posisi ayat, nomor ayat, surat, dan lain sebagainya, melakukan sesuatu yang sangat fatal. Sepintas memang tidak ada masalah. Namun ini sangat berbahaya, wahai saudaraku sekalian. Dengan tidak mengurangi rasa hormat Mimin kepada beliau, dari ujung rambut hingga ujung kaki, bahwa sikap yang beliau tampilkan tidak sesuai dengan inti pokok Al-Quran itu. Bahkan Nabi pun belum pernah melakukannya. Pertama, sikap seorang dai di depan wanita tak berjihab, biasa saja, atau menundukkan pandangan, atau bagaimana,
Mimin kira Ustadz Adi Hidayat lebih paham tentang dalil-dalilnya. Bagaimana pandangan seseorang terhadap mutabarijah atau wanita yang tak menutup aurat. Kedua, pernyataan bahwa Isa adalah Yesus memang benar. Yang menjadi masalah adalah pernyataan yang beliau keluarkan tidak utuh, yang menimbulkan asumsi bahwa Islam dan Kristen sama-sama benar dan memuliakan Nabi Isa, meskipun itu tidak beliau sampaikan, namun dampaknya seperti itu. Wah, ini fatal sekali saudaraku. Seharusnya beliau sampaikan bahwa jika kalian menghormati Isa atau Yesus, maka ikutilah ajarannya. Salah satu ajarannya adalah masuklah ke dalam agama Islam. Bukan malah menguatkan keyakinan mereka yang menganggap Isa atau Yesus adalah Tuhan, dan itu merupakan dasar toleransi. Ajib. Ketiga, menyamakan Injil dan Al-Quran. Memang beliau tidak menyatakan secara ishar, terang dan jelas. Namun ketika ada ayat-ayat Injil, dikuatkan pembenarannya dengan ayat Al-Quran. Ini sungguh amat sangat keliru, wahai saudaraku. Karena menimbulkan asumsi kepada Nasrani bahwa keyakinan kalian itu benar dan diperkuat oleh Al-Quran, ajib. Keempat, menyalahgunakan Al-Quran dalam istidlal atau berdalil. Al-Quran itu dihafal, dipahami, diamalkan. Yang salah satu inti Al-Quran adalah mengenai akidah. Artinya, kita berupaya semaksimal mungkin mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, bukan menguatkan keyakinan lain dengan Al-Quran. Ajib. Kelima, kesalahpahaman dalam toleransi beragama. Toleransi memang diperlukan guna menjaga keutuhan umat beragama di Indonesia. Bagaimanapun juga, non-muslim memiliki hak hidup yang sama di negeri ini. Namun, mengenai akidah dan keyakinan, maka ada prinsip dan sikap yang tegas, terkhusus untuk para dai. Nabi Muhammad pun sudah mencontohkan. Selebihnya, untuk lebih memahami ini, simaklah penjelasan Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Bahkan kita dakwakan. Hatta kafir harbi sebelum perang, kita dakwakan dulu. Nabi mendakwakan dulu. Kalau mereka nggak mau dakwakan, masuk Islam, diperangi. Ada orang kafir seperti tetangga kita, ya, kita mau orang kafir, ya bukan keras kalau mereka tidak. Artinya sikap kita tetap punya sikap, gitu. Nggak ikut perayaan mereka, nggak menghormati mereka, nggak ikut acara mereka, nggak mengikuti keyakinan mereka. Kita punya sikap. Muamalah boleh, tapi menjadikan mereka sebagai teman karib, sahabat karib tidak boleh. Itu ingat. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Kata Nabi SAW, janganlah kamu bersahabat kecuali orang beriman saja. Dan jangan makan makanan orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita ngundang makan orang-orang yang baik, yang soleh, biar barokah kita ngundang makan itu. Jangan orang-orang yang jahat yang diundang makan, atau ahlul bidah yang diundang, orang soleh yang diundang, barokah. Maka jadikan teman itu orang yang beriman. Karena apa? Agamanya seseorang tergantung dari apa? Temannya. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW. Seorang itu agama tergantung temannya, maka dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Maka yang dimaksud keras itu artinya keras kepada kafir harbi. Adapun kafir kepada yang tetangga kita, atau mungkin orang tuanya kafir. Kalau orang tua kafir, apa keras kita? Tidak, kecuali kalau dia memerangi kaum muslimin di medan perang. Kalau dia tidak memerangi kaum muslimin, Allah berfirman, "Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dalam kalian bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Dakwakan orang-orang kafir kita dengan cara yang baik. Kalau dia tetangga kita kafir, punya hak apa? Hak tetangga dia. Kalau dia muslim punya dua, hak tetangga, hak muslim. Kalau dia sanak kerabat kita punya hak tiga. Hak muslim, hak tetangga, hak kerabat. Kalau dia kafir punya satu hak, hak tetangga. Kalau dia sakit kita tengok dia. Kalau dia susah kita bantu. Tapi dakwah tetap. Dakwah apa? Supaya dia masuk Islam. Terus dakwah. Nabi juga pernah menjenguk orang kafir. Orang kafir sakit. Kemudian Nabi jenguk. Apa Nabi diam? Enggak, Nabi jenguk, Nabi dakwakan. Kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam akan menyelamatkan kamu nanti dari api neraka. Orang ini lihat, ini Yahudi ini. Lihat kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Maka dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Masuk Islam dia.
Nabi jenguk orang sakit, orang Yahudi sakit, Nabi dakwakan supaya dia masuk Islam. Maka antum begitu, dakwakan. Ya. Tapi di sini ada ibrah. Kalau antum belajar hadis, ya ada ibrah di sini. Yahudi ini nyuruh anaknya masuk Islam, tapi dia nggak masuk Islam. Nah, antum jangan seperti itu. Nyuruh anak sholat, bapaknya nggak sholat. Nyuruh anak nggak boleh ngerokok, bapaknya ngerokok. Nggak boleh, jangan seperti Yahudi. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.